Temanya kita hari ini ngomongin tentang kampung Inggris. Wow, tentang kampung Inggris, teman-teman. Akhirnya dari situ bagaimana saya bertahan hidup karena nyaman. Oke. Ya sudah, saya belajar lagi tambah. Akhirnya saya dipanggil untuk ngajar di Oh, kampung Inggris. jadi tutor ya? Ya, jadi tutor. Punya tips gak sih buat teman-teman yang mungkin di luar yang mau datang ke kampung Inggris, bagaimana memilih kursusan yang Oke. terbaik? Terus bagaimana tipsnya biar bisa cepet belajar bahasa Inggris? Ya, bisa memahami gitu ya. Iya. Wow, oke guys, kembali lagi dengan saya di Ebit Limu Channel. Nah, teman-teman, kali ini saya No. Kali ini saya yang akan ambil alih channel Waduh. ini ya. Oke, siap. Hari ini kamu yang yang menjawab semua pertanyaanku ya. Oke, siap. Boleh kan boleh. netizen, boleh ya. Jadi video kali ini dia ngambil alih guys, Khusus teman-teman. ya. Tapi it's okay. Oke. Meskipun saya punya channel sendiri ya, nanti cari Ya, di bawah channelnya sini. di bawah Ada sini channelnya ya. di bawah sini. Oke. Kita kenalan Tema lagi apa nggak? dulu? Hah? Boleh kenalan nggak? Oke, boleh dong. Nanti aja. Temanya kita hari ini ngomongin tentang kampung Inggris. Wow, tentang kampung Inggris, teman-teman. Kampung. Iya, kampung Inggris Oke. ya. Nah, dia mau tanya ke Saya, saya. aku ini penasaran ya, kenapa sih semua orang harus datang ke kampung Inggris? Padahal kan belajar itu bisa di mana aja gitu loh. Oke, Kenapa oke. harus datang ke sini? Oke, hari ini sama masternya kayaknya datangnya suhu. Enggak. Penghuni kampung Inggris udah tahunan loh di sini ya. Oke, boleh tanya Mr. Rabbit ya? Kenal Ya, semuanya Mr. ya, Rabbit sudah pasti pasti loh ya. Oke. Oke, aku mau nanya, kapan pertama kali datang ke sini? Oke, kalau pertama kali datang ke kampung Inggris itu di 2017 deh. Ya, di tahun 2017. 5 tahun guys. Oh ya, 5 tahun. 5 ya. tahun. Ya, Pertanyaannya apa yang didapat di sini 5 tahun ini? Kalau pertanyaan itu banyak sekali yang saya dapatin. Dari pastilah ilmu ya, ilmu, Yes. pengalaman, Oke. teman banyak dan hubungan. Hubungan. Dan ya pastinya lebih banyak, lebih berbeda dengan yang sebelumnya. Budaya juga ya, budaya baru pasti. dan sebagainya. Pasti. Oke, tahun 2017 ya. Yes. Nah, pertanyaannya ini yang sering saya tanyain ke teman-teman yang datang ke kampung Inggris. Ngapain tujuan awal datang ke kampung Inggris itu ngapain sebenarnya? Wow, ini pertanyaan yang luar biasa dan memang ini pertanyaan yang sudah menjadi tujuan saya sih sebenarnya. Yes. Oke, teman-teman, di sini dulu saya datang ke sini tujuan memang pengen belajar bahasa Inggris yang pastinya ya. Dan berikut betul. target saya yaitu TOEFL. Oh, TOEFL. Ya, TOEFL untuk ambil beasiswa. Beasiswa ya. LPDP. Oke. Nah, keluar negeri rencananya. Jadi mau rencana ambil TOEFL karena masih Oke. benar-benar dasar. TOEFL itu kan itu kan zaman dulu ya kayaknya. Yes. Syarat yang zaman Ya, dulu. yes. Kalau sekarang ganti IELTS. Iya, IELTS. Nah, Oke. sekarang. Tetap ya tujuannya untuk beasiswa, terus belajar itu juga ya. Iya, Nah, betul. oke. Betul. Setelah di sini ya, Mhm. dapat apa ya? Bukan dapat apa, tapi ketika di sini kan tujuannya tadi untuk TOEFL itu ya. Yes. Tapi ternyata setelah di sini kenapa kok bisa kerasan di sini ya? Istilahnya kalau belajar 1 Yes. tahun ya cukup lah ya guys. Oke, kerasan. Kenapa Jadi- nih sampai 5 tahun guys gitu? Ya, sebenarnya kalau misalnya pertanyaan seperti itu ceritanya panjang, teman-teman. Jadi singkatnya saja, saya udah ambil udah daftar LPDP, akhirnya Yes. nggak lulus. Oh, TOEFL-nya nggak nggak lulus. lulus, teman-teman. Oke. Akhirnya dari situ bagaimana saya bertahan hidup karena nyaman. Oke. Ya sudah, saya belajar lagi tambah. Akhirnya saya dipanggil untuk ngajar di Oh, kampung Inggris. jadi tutor ya? Ya, jadi tutor. Tutor panggilan atau tutor tetap? Tutor panggilan. Maksudku kontrak. kontrak ya, Ya, kalau kontrak sekarang apa, ada freelance. ya, Freelance, betul. yes, Jadi kontrak. bisa di sana sini. Di Yes. sini udah tetap ya sekarang Ya, udah istilahnya tetap, tetap di sini. Oke, setelah jadi tutor. Oke, sebelum saya lanjut lagi, sebelum datang ke sini profesinya apa? Apa kegiatannya apa sebelum ke Oh sini? ya, kalau sebelum saya di sini itu saya kuliah. Oh, kuliah. Ya, Oke. kuliah. Tuh, lulus di 2016. 2016 datang ke Desember, sini. ya, Desember itu masih ingat, Desember dan bulan Juni langsung ke sini gitu. Oke, Dan berarti- jurusan saya, tadi pertanyaan jurusan ya? Oh iya, jurusannya Nah, jurusan pasti. saya itu
berbeda banget, Lur. Oke. Apa ini kira-kira teman-teman? Beda Apakah banget. masak? Kayak dia pintar masak ya. Iya. Tapi beda, salah. Oh, apa itu? salah. Ada nih. Ayo coba tebak apa lagi? Apa ya? Kalau dilihat dari YouTube channelnya selama ini, Mhm. mungkin jurusan jalan-jalan ke gunung. Jalan-jalan ke gunung, mana ada jurusan jalan-jalan ke gunung? Mungkin. Tapi kalau dilihat dari channelnya sih kayak berhubungan dengan olahraga gitu Iya, ya. Bener nggak? betul sekali. Wih, Ya. mantap. Ya, jurusan saya adalah pendidikan olahraga. Oke. Ini tepat ya, cocok ya dengan bahasa Inggris. Kalau cari beasiswanya di luar negeri Yes. untuk lanjut ke itu, Iya, bisa. ke jurusan itu bisa. Bisa. Nah, pertanyaannya beasiswa yang mau diambil itu jurusan itu atau yang lain nih? Oh, jurusan itu. Oh, tetap ya. Tetap jurusan Oke. itu, coaching. Coaching ya. Ya Yes. bener sih kalau pengen membekali diri kita dengan sesuatu yang bagus dan Yes. benar, ya kalau keluar negeri otomatis pakai bahasa Inggris Bahasa ya. Inggris, Oke. betul sekali. Terus setelah berapa tahun di sini ya, Yes. kan udah jadi tutor nih. Mhm. Nah, tujuan hidupnya tetap apa enggak di sini? Setelah keluar dari sini mau ngapain? Oh, setelah keluar dari kampung Inggris? Ya, karena rencananya mau keluar negeri. Oke, Ya, keluar negeri mungkin tetap karena guys. sekarang tetap keluar negeri, kerja di sana di Australia yang Di pasti. Australia, Kalau Tuhan oke. berkehendak, Amin. Australia, amin. Dan setelah itu palingan ya kita itu udah posisi yang berbeda, yaitu kerja di sana. Oh, udah Bangun kerja. usaha. Bukan beasiswa lagi Beasiswa. ya. Kalau guys. beasiswa nanti sembari. Oke, sambil jalan Ya, betul, sambil betul, jalan. Ya, di sambil orang bilang minum air menyelam sambil minum air, yaitu di mana menyeberangi pulau. Ya, jadi kerja sambil kuliah kalau Tuhan berkehendak di Australia. Kerja sambil kuliah, bangun usaha baru, Yes. dan otomatis ada keinginan untuk menetap di luar negeri atau di Indonesia Oh, nanti? enggak, tetap kembali Tetap ke balik Indonesia. ke Indonesia, Pasti bangun balik ke Indonesia, bangun Oke, Indonesia. itu luar Yes. biasa ya teman-teman. Jadi kadang banyak orang yang lupa nih setelah bisa di luar Yes. negeri nggak bawa balik nih. Iya, karena udah sukses. duit banyak di Duit sana nih banyak guys, banget, gitu. otomatis ya. Oke, pertanyaannya setelah ini ya, misalnya kan setelah mungkin nanti kalau Tuhan memang izinkan kan Amin. kerja di luar negeri. Yes. Nah, suatu saat kan balik lagi ke Indonesia. Sebenarnya ini nih yang sebenarnya pengen saya apa tanya nih? teman-teman. Cita-cita aslinya apa sih? Dulu cita-cita saya ini pertanyaan yang memang Ini setelah SMA ya, kalau anak-anak Oh, masih anak-anak itu kan punya otomatis cita-cita. berubah-ubah kan. Oh, Nah, jadi kalau- dari SMA nih pertanyaan ya, cita-cita saya. setelah SMA kan lebih banyak mikir, bisa kasih kayak gambaran yang jelas kan kalau setelah SMA. Oh, jadi ini pertanyaan untuk cita-cita dari waktu SMA. Yes. Oke, kalau cita-cita saya dulu adalah pertama tentara. Wih, Tentara. cocok sih, cocok. Ya. Iya. Ah, Nah, setelah terus? tentara, karena saya lihat di peluang di sana dosen-dosen saya panggil untuk jadi dosen lagi, jadi mereka bilang harus ambil S2. Oke. Udah saya dosen. Nah, cita-cita saya jadi dosen, oke. Nah, dosen. Tentara, dosen, Ya, oke. setelah itu akhirnya saya bercita-cita lagi ketika saya sekarang posisi untuk tujuan saya kerja, yaitu sekarang bisnis. Wih. Jadi bisnis. Tentara, dosen, bisnis. Ya, Oke, usaha. semuanya masih berhubungan sih sebenarnya Yes. teman-teman. Tapi percaya semuanya jadi lebih baik nih. Ya, nah, amin. selain belajar bahasa Inggris di sini kan kita tahu nih, Mr. Rabbit juga ada tanda kutip penanggung jawab Pare Kristen Yes, Community. betul. Itu kayak komunitas untuk di anak-anak kampung. Kristen di kampung Inggris ya. Nah, ya penanggung jawab lah. Apa sih penting nggak sih sebenarnya komunitas itu untuk kita bisa bertahan hidup di suatu tempat? Kalau menurut saya itu penting banget, Bang. Oke, kenapa? Kok Karena pentingnya seperti apa? yang saya lihat di selama ini ketika orang-orang dari merantau waktu mereka datang ke kampung Inggris, Yes. bagi khusus yang Kristen ya teman-teman ya, Ya. mereka nggak tahu mau arah kemana, bingung ibadah Oh, iya, kemana, betul. gereja di mana, mereka untuk dari awalnya tuh nggak tahu kemana. Jadi saya punya inisiatif untuk bagaimana merangkul adik-adik atau teman-teman mereka yang baru nyampe untuk ibadah bersama, sekaligus Yes. untuk pemuda-pemuda di Kampung Inggris, betul ya. Berarti ada kayak istilahnya double impact ya, Yes. untuk diri kita, menjaga kita untuk tetap di dalam Tuhan. Betul. Dan juga jadi berkat buat mereka, Buat mereka kayak yang- memfasilitasi. Wih, ribet banget ya, maaf ya guys. Itu dia. Bahasa Inggris saya mau belajar lagi sama dia nanti. Nah, selain di komunitas, selain di tutor, jadi tutor, yes. aku tahu kan Mister kan punya hobi juga nge-gym nih. nge-gym. Ya, seperti itulah. Kalau misalnya ya namanya sudah hobi ya, karena dari S1 adalah olahraga, jadi saya orangnya workout, gym. Tetap ya. Tetap olahraga itu tetap ada gitu. Jadi setiap hari saya harus menyisihkan waktu untuk Ya, kasih waktu ya, ya, kasih untuk waktu untuk
apa ya istilahnya olahraga ya guys. ya. Saya kenal dulu pertama 2019 ya. Kalau itu dia ada challenge berapa bulan itu waktu itu? Yes, yang waktu perutnya perutnya masih gini jadi six pack gitu ya. Sampai sekarang masih bertahan guys. Ya, saya orang yang dia belum berhasil ngajak saya nge-gym guys. Ini susah banget guys, susah banget diajak susah banget. Tapi nanti ya challenge ya guys. Kalau ada satu temen yang bisa konsisten selama satu bulan, aku ikut. Ini saksi ya guys ya. Di video ya. Oke. Tapi selain nge-gym, tutor, terus apalagi dari apalagi kegiatan lain? Nah, kalau kegiatan lain yaitu traveling. Traveling ya, saya suka traveling kemana saja gitu sih sebenarnya. Hobi orang kaya guys. Itu dia hobi orang YouTuber sih sebenarnya. Ya. Lebih bikin konten. Ya betul sekali. Okay. Nah setelah itu ada lagi hiking. Nah daki ya, manjat. Daki gunung. Gila ya. Jadi banyak banget ya hobinya. Ya banyak banget gitu, karena itu hobi saya dari kelas 1 SMP. Udah daki gunung. Karena di tempat asal di mana bisa? Di NTT. Sumba guys. Di sana ada gunung-gunung yang keren nih. Ya, terus pantai, bukit. Jadi itu sering cocok lah guys ya. Kalau dia punya hobi kayak gitu. Doain saya bisa nyusul ya. Amin. Bisa traveling ya. Doain dia ya. Oke ya, kalau punya dana lebih boleh kirim ke saya. Enggak, bercanda guys. Ini nih orang-orang kayak gini dicari guys. Jadi banyak hobi yang dilakukan ya. Bagaimana sih bisa cara ngatur waktu seluruh kegiatan itu biar tetap punya punya kualitas yang bagus buat dirinya sendiri itu kayak gimana sih? Caranya? Bagaimana tetap? Tipsnya? Ya tipsnya saya kalau biasa yang saya lakuin dari dulu waktu pertama kali ngerintis hobi-hobi saya akhirnya beberapa itu saya sudah punya list. Beberapa list. Di bulan ini saya harus melakukan ini. Oke, tantangannya sudah ini daki gunung berapa gunung. Terus nanti saya olahraga harus kayak gini, target saya harus kayak gini. Terus nanti lagi traveling apa tempat-tempat mana ini yang saya kunjungi. Itu list. Mantap ya. Jadi semuanya udah tersusun ya, tertata teratur ya. Teratur nanti kalau satu gunung ini tuh udah tercapai, gunung yang lain lagi turun ke lembah, sungai dan sebagainya. Ya, terus ada hobi lagi yang satu, ngeri guys. Saya pernah ditantang. Adalah mukbang. Iya, mukbang sih. Saya nggak tahu ya kenapa dia mukbang tapi badannya tetap bagus. Selain nge-gym ya, nge-gym itu boleh. Tapi saya punya temen nge-gym, makan banyak tapi perutnya bisa gitu. Iya. Kalau ngeliat dia itu kayak gitu loh. Caranya gimana sih bisa mukbang? Tipsnya nih biar kalau tipsnya memang yang saya biasa lakuin itu saya mungkin teman-teman di YouTube juga ada ya. Makan terus makan yang begitu banyak, porsi yang begitu banyak karena dia juga teman-teman setiap bareng dia makan terus kerja kita. Tapi gini loh, makannya dia itu bukan hanya banyak ya, tapi kayak daun pepaya, yang unik, nasi goreng sama coklat, keju, sesuatu yang di luar anti mainstream gitu loh. Nah, gimana sih bisa kayak gitu loh? Ya kalau misalnya seperti itu ya saya sudah mungkin dari sananya gitu ya, karena saya sudah terbiasa dengan udah terbiasa untuk sudah bisa gitu, bisa untuk membakar kalori dengan cepat gitu loh. Ketika saya makan 2 atau 5 piring, saya bisa membalas nanti waktu nge-gym. Waktunya gitu ya. Workoutnya itu benar-benar saya hajar selama 2 atau 2,5 jam, ya itu benar-benar udah habisin di situ. Bagus. Nah, tipsnya di situ guys. Tipsnya di situ. Jadi biasanya waktu makan banyak, ya ngapain masa nge-gymnya sedikit 1,5 jam doang. Seimbangin gitu. Seimbang. Itu kayak gitu. Tapi pastinya mukbang itu nggak tiap hari guys. Kalau tiap hari jebol dia pasti. Jebol. Dana jebol. Lebih dana. Perut jebol dan sebagainya. Oke, balik lagi profesi sebagai tutor nih. Punya tips nggak sih buat teman-teman yang mungkin di luar yang mau datang ke kampung Inggris, bagaimana memilih kursusan yang terbaik? Terus bagaimana tipsnya biar bisa cepet belajar bahasa Inggris? Ya, bisa memahami gitu ya. Iya. Oke, yang pertama tadi untuk mengetahui kursusan yang baik. Kalau dari saya pengalaman di sini, kalau dari saya semua kursusan di kampung Inggris itu baik, bagus, bagus banget. Hanya kembali ke kita. Belajar kita gimana cara menerima, gimana kita ngelakuin, gimana kita mengikuti semua program-program, semua itu bagus. Nah itu tipsnya yang itu yang penting. Itu salah satunya, itu udah masuk. Kalau misalnya kursusan itu bagus semua. Itu semua kursusan, sekitar ratusan lah kursusan di kampung Inggris. Betul. Nah, kalau untuk tipsnya bagaimana teman-teman yang tadinya masih nol, nggak bisa. Benar. Caranya cuma simpel aja sebenarnya. Yang pertama kemauan. Kita belajar kemauan pertama. Dan yang kedua kita teratur nggak.
punya konsisten nggak untuk belajar. Ketika kita dapat materi atau dapat pembelajaran, dapat tugas dari tutor atau mentor kita, benar-benar kita konsisten. Setiap hari harus ngomong, tiap hari harus praktek, tiap hari harus kerjain, dia praktekin terus di camp. Karena biasa di beberapa kursusan itu di camp punya aturannya mereka masing-masing. Yaitu harus berbicara bahasa Inggris 100%. Nah, betul sekali bahasa Inggris. Nah, kalau nggak ngelakuin itu dihukum. Iya, saya pernah nih kalau campnya ya. Di situ ada tulisan kalau berbicara selain bahasa Inggris denda 1.000, 2.000, 10 sehari 500 kata salah udah 500.000 guys. Nah, jadi itu adalah salah satu tips dan memang benar-benar kita ketika kita sudah terjun di belajar bahasa Inggris itu ya memang harus dari hati. Yes. Kalau enggak itu cuma paksaan nggak bisa. Benar-benar harus dari hati, kerelaan dari hati untuk belajar ya. Iya, benar-benar harus ngelakuin itu. Dan yang pastinya kita ya intinya praktekin deh tiap hari. Contoh nih hari ini saya kasih materi. Materi, yuk kita hari ini daily activity, kegiatan kita sehari-hari. Apa ya kegiatan kita sehari-hari dilakuin terus ya, kita berbicara terus, praktekin terus. Itu adalah salah satu tips dan kayak gitu. Yang pasti deh, yang nggak bisa apa-apa pasti pulang nanti pasti udah bisa. Yes, no. Nah salah satunya dia juga pasti udah bisa. aku bahasa Inggris pasif sih bisa. Karena mungkin karena takut ya. Salah satu tipsnya mungkin ya harus berani ngomong ya. Berani ngomong. Kalau takut-takut kayak saya mesti takut salah itu nggak maju guys. Harus berani salah dan berani malu. Yes, betul. Harus malu. Harus berani untuk malu. Jadi kalau kita takut aku nggak bisa malu ya nggak bisa. Gue udah takut salah berarti udah berhenti nggak bisa ngomong lagi. Itu salah satu yang menghambat kita untuk berbicara. Menghambat dan kelemahan banyak orang untuk belajar bahasa itu takut ya guys. Takut salah. Kadang kita sebenarnya bisa, tapi karena takut salah, takut malu, jadi nggak bisa. Itu tipsnya keren banget dan yang paling penting di situ komitmen. Komitmen betul. Tadi yang aku bilang di awal tadi komitmen. Kalau udah punya komitmen untuk target contoh TOEFL atau IELTS 500, IELTS ya 7 untuk biasa kalau luar negeri 7 koma ya memang harus benar-benar terjun di situ, harus benar komitmen setiap hari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Ya udah itu menjadi makan terus. Apapun itu yang benar-benar memang susah. Yes. Mister kan tutor nih. Punya tutor favorit gak? Kan datang ke sini kan otomatis nggak langsung jadi tutor kan, jadi member kan. Punya tutor favorit yang menurut Mister metodenya itu membuat Mister jadi cepat untuk belajar, untuk nangkap, jadi pede untuk belajar bahasa Inggris. Ada dulu ya waktu aku belajar di kampus Inggris di LC ya 4 bulan. Itu 2017 sih sebenarnya. Itu sekarang udah resign itu senior. Tapi masih ingat ada beberapa teman tutor aku yaitu Mr. Sadam, Mr. Muto, dan ya Mr. Wawan Slamet. Nah itu mereka mengajarkan saya bagaimana tiap hari kita praktekin terus metode mereka, grammar speaking itu mereka latih terus dan itu memang benar-benar saya dapat ilmu. Dapat nangkep benar-benar ketanam gitu ya. Ya sebenarnya banyak sih sebenarnya tutor favorit dan saya rasa itu ilmu saya dapat dari mereka, ilmu itu gitu. Benar-benar dapat. Kelebihannya mereka ditangkap semua. Jadinya seperti ini guys. Kayak gitu. Nah, sebagai tutor nih pasti punya member. Nggak perlu sebut nama. Ada nggak pengalaman ketika ngajarin member, tapi membernya istilahnya apa ya? Pengalaman lucu ketika ngajar member atau punya member yang nggak jelas, bukan nggak jelas. Jelas seperti apa? Apa ya? Inilah pengalaman lucu ketika ngajarin member. Ada pengalaman unik yang nggak bisa terlupakan ketika ngajar member. Ada nggak kira-kira? Seperti apa contohnya? Contohnya kayak membernya suruh ngerjain tugas, terus lari nih ketika tahu Mister lari ada kan kayak gitu. Terus di kelas tidur atau ngobrol sendiri. Kalau dari pengalaman itu banyak banget. Banyak banget. Yang paling membekas yang paling membekas itu ketika melihat saya. Ketika melihat saya di kelas, jadi mereka dengan sendirinya ada yang nggak kuat iman mereka lari teman-teman. Mungkin para teman-teman member yang lagi nonton ini, alumni mereka udah tahu kalau Mr. Ebit yang ngajar ya banyak hukuman. Push up, lari, speech, atau dihukum squat jump, atau kenalan dengan member lain, dengan cewek, hukuman itu pasti banyak. Yang paling dominan yaitu push up. Push up terus. Kenapa pakai? Karena push up itu saya terapkan itu ke mereka karena ya itu hobi saya sih sebenarnya. Saya terapkan tapi saya mengambil dengan hal positif, khususnya cowok.
Kalau cowok sih, karena cowok mereka biar tetap sehat, betul. Semangat, kayak gitu. Nah, mungkin alasannya bukan karena hobi ya, tapi lebih kalau kadang kan member itu kan kayak ngantuk gitu ketika dapat olahraga itu kan jadi fresh, guys. Gitu. Jadi antara belajar, olahraga di kelasnya Mister itu dapat plus lucu. Ya. Jadi terkadang mereka juga kalau misalnya kita udah tepat waktu, kalau misalnya biasa di kelas saya kalau terlambat 1 menit push up 10 kali. Jadi kita kalau kata lucu tadi ya, jadi kalau ketemu saya jadi sebelum jam itu contoh jam 7 pagi, udah kita rebutan untuk lari siapa yang terlambat. Kalau saya juga terlambat ya saya push up. Push up juga ya. Saya pernah dihukum 20 kali karena 2 menit terlambat. 1 menit juga dihukum. Jadi fair dong. Jarang ya, tapi fair. Kalau tutornya salah juga ya, hukuman ya guys. Nah ya, bentar ya, satu lagi yang lucu nih. Ada pronunciation. Ya kalau itu yang untuk fisik, tapi kalau pelajaran lebih ke pronunciation, lebih ke orang Jawa. Jawa. Logat ya. Ya, actionnya, logannya itu atau bagaimana dari ketika mereka orang bilang together, medoknya itu yang buat aku lucu kalau ketemu orang Jawa. Itu aja. Orang Jawa punya kelebihan gitu sih. Kelebihan. Atau kelebihan atau kekurangan ya? Tapi kelebihan guys. Ya, kelebihan dari itu uniknya budaya. Budaya. Nah, bicara budaya nih karena Mister tadi sebut budaya apa sih di Pare yang menurut Mister, khususnya di Pare Kampung Inggris ini, yang bagi Mister itu aneh dan itu sesuatu yang baru bagi Mister? Kalau aneh yaitu lagu dangdut. Dangdut di sini setiap acara apa aja ada ya. Jangankan kita udah melihat aja, dengar dari ujungnya itu melihat aja udah langsung lagu dangdut. Itu yang menjadi udah ciri khas Jawa. Kuat banget loh. Tapi mereka aku salut di sini. Akhirnya tadi aku nggak suka bahasa Jawa. Akhirnya sekarang karena aku di lingkungan Jawa, akhirnya aku bisa bahasa Jawa. Meskipun jujur guys, bahasa Jawanya lucu. Dia tuh kalau ngomong bahasa Jawa itu kayak apa ya, aneh gitu loh. Iya, karena luar Jawa. Tapi mengerti lah, maksudnya dia berusaha gitu untuk belajar. Itu keren banget. Nah, karena tinggal di Pare ini. Oleh nggak sebutin satu kata yang menggambarkan Pare? Menggambarkan Pare. Pare itu jahat. Jahat. Pare jahat biasanya. Pare jahat, Pare pahit. Kenapa orang bilang Pare jahat? Karena disitulah perkumpulan para bucin. Kayak dari seluruh Indonesia, luar negeri. campur akhirnya ya saling ketemu satu dengan lain, kenalan, akhirnya jahatlah yang membuat akhirnya nangis, sedih, memisahkan. Kayak pas gitu. saya pisah. Atau Mister punya pengalaman di situ? Skip dulu. di skip. Itu kayak butuh konten berikutnya guys. Konten berikutnya. Kita bicara tentang hubungan Mister Ebit dengan hubungan asmara. Oke, mungkin next ya guys. Tapi sekali lagi Pare menurut Mister apa yang paling tidak bisa dilupakan dari Pare? Apa ya? Yang aku tidak bisa lupakan yaitu kekeluargaan. Kekeluargaan. Dan yang berikut lagi karena benar-benar aku dapat juga kekeluargaan ya, salah satunya dia. Nah, kayak gitu. Itu, dan yang berikut lagi yang saya nggak bisa lupa yaitu makanan. Yang murah lur. Yes, bener kan? 3.000 bisa makan. 3.000 udah bisa makan. Jadi itu aku kaget loh. Jadi buat teman-teman yang belum datang ke Kampung Inggris, kalau berpikiran di Kampung Inggris bakalan makan yang mahal-mahal, enggak guys. Ini contohnya guys. Ini contohnya masih hidup sampai saat ini. 3.000 bisa bertahan. Yes. Itu sekali makan 3.000 ditambah 2.000, 5.000 jadi ST tambah puas. Kadang di sini juga ada bagi-bagi makanan gratis. Ada juga. Banyak orang yang baik di sini teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum datang ke Kampung Inggris, come datang, jangan takut di sini. Karena itu semua udah aman sih kalau menurut aku, udah terjamin sih dari karena memangnya namanya kampung. Tapi jangan dilihat dari kata kampung ya, karena untuk fasilitas dari Indomaret lengkap lah, semua lengkap, ya kafe lengkap. Dan yang pastinya makanan yang murah, bisa lah dijaga lah uang. Cukup ya. Kantong-kantongnya itu loh. Jadi teman-teman, kampung itu bukan berarti terbelakang, tapi kampung itu bicara tentang kesederhanaan, kekeluargaan, dan kecukupan. Betul ya. Dan yang paling terakhir kepintaran. Betul. Ilmu itu yang paling penting. Dahsyat loh teman-teman. Ya, dan se-Indonesia nggak ada ya. Nggak ada yang hanya sebesar di sini. Cuma di Kampung Inggris Pare.
Pare, guys. Jadi sekali lagi kalau mau datang ke kampung Inggris jangan takut, jangan tunda. Yes. Hubungin channel di bawah ini. Enggak, jadi kayak apa gitu. Kita mau apa ya? Mau promosi Pare. Oke, di Pare udah lama nih. Yes. Selain teman, budaya, terus ya kerja juga ya di sini. Yes. Apalagi kira-kira yang didapetin? Ada nggak yang pengalaman unik ketika di Pare? Ada nggak? Misalnya kan? Oh, ada. Kayak temanku nih, contoh-contoh kecil ya, kayak temanku dibohongin sama temennya, bilang gini, kan dia dari Kalimantan, kamu bilang ketek, orang kalau ganteng bilang ketek, guys, ketek itu monyet ya, ada nggak? Aku pernah, guys, ceritain. Aku pernah diajarin dari adalah gitu, adalah orang diajarin, mereka bilang orang katoan. Orang katoan itu berarti tidak pakai celana. Iya, nggak pakai celana, guys. Jadi selalu aja aku bilang nanti kalau ketemu orang itu, halo orang katoan, digituin. Jadi aku bilang halo nggak pakai celana. Wow. Jadi aku benar-benar malunya di situ, teman-teman. Nah, itu yang benar-benar yang nggak bisa lupakan. Dan dulu juga pengalaman yang tak bisa dilupakan ketika di Paris, saya pernah berantem berkelahi juga di kampung Inggris. Berkelahi dengan ya warga setempat di situ. Salah paham. Akhirnya aku dikeroyokin banyak orang. Tapi puji Tuhan masih sehat sampai sekarang. Itu berapa tahun yang lalu. Oke, kita bicara kampung Inggris, kita bicara juga tentang pandemi 2 tahun ini. Oh iya. Ngeri nggak? Ngeri banget. Ya sampai sejauh ini aku masih bertahan di sini gitu. Memang benar-benar survive banget. Benar-benar keren ya. Yes. Nah, oke, waktu pandemi itu apa yang Mister lakukan sehingga bisa bertahan survive sampai detik ini masih bisa bertahan? Yes. Apa yang dilakukan? Oke, yang pertama kalau kita berbicara tentang rasa syukur, big point. Rasa syukur, saya mengambil hal positif dari corona ini. Positif, yang walaupun kita kan ada lihat ada negatifnya, benar-benar dihajar semua satu dunia ya. Tetapi aku melihat dari positifnya, ketika ada corona, YouTube saya terbentuknya dari situ. Awalnya terbentuk gara-gara itu, guys. Yes. Karena saking dinantang-nantang, akhirnya teman-teman saya bilang kenapa nggak buat bikin sekalian ya channel gitu. Akhirnya saya punya inisiatif tuh di Kemang banyak yang nonton, banyak yang subscribe, member saya tambah lagi ya, dan akhirnya sampai sekarang ini. Itu sih ya, kalau bertahan yang benar-benar bertahan sih dulu, benar-benar makannya angel benar-benar, karena cuma beberapa, salah satu saya yang bertahan di sini, sebagian mereka udah pulang kampung balik. Tapi saya bertahan di kampung ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan masih bisa, berarti masih hidup di sini. Bahkan saya juga pernah tahu nih, Mister juga dia boleh jadi saluran berkat buat bagi-bagi makanan. Ya, salah satu saya juga bagi-bagi makanan ke yang nggak pulang. Tetap di sini berpikir positif ya. Yes, berpikir positif, bersyukur itu penting banget ketika pandemi. Ya. Okay. Nah, pandemi itu saya juga ngalamin, guys. Ya, itu kena positif, guys. Juga dia. Tapi dari pandemi ini benar kata Mister, pandemi ini membuat segala sesuatunya kayak dirubah sama Tuhan. Ya. Secara otomatis kita bisa menyesuaikan diri, dan kita mungkin dulu yang berpikir startku terlambat nih, tapi pas pandemi ini kayak kita semua startnya bareng gitu. Ya, startnya bareng gitu. Siapa yang nggak kuat berarti mundur gitu. Ya. Tapi yang mau bertahan dan mau harus benar-benar berjuang bisa gitu loh. Apalagi di kampung Inggris ya. Yes. Nah, Mister kan udah 5 tahun nih. Kan meskipun sempat pulang waktu itu ada saudara menikah. Kalau hari-hari di kampung Inggris tuh ngalamin nggak rindu sama keluarga? Pasti. Terus kalau rindu apa yang dilakukan? Oh, kalau rindu pasti. Kalau memang namanya seorang anak ya, pada keluarga pasti ada kata rindu yang lebih ke orang tua sih. Jadi kalau memang di saat benar-benar rindu, dan di suatu saat itu saya tiba-tiba langsung membayangin mereka, kangen aku ya dengan sendirinya sedih. Dan akhirnya aku berusaha untuk beli pulsa, teleponin mereka, daftar, harus telepon lama, sambung semua ke kakak adik gitu. Kayak gitu sih. Kadang jarak malah membuat kita semakin dekat. Iya, jarak itu yang kita jauh semakin kita dekat terus, karena ya seperti inilah kondisinya. Ya. Kadang kalau kita sama-sama dalam satu rumah terus kan belum tentu hubungan bisa jadi lebih baik. Betul. Tapi justru karena jarak jauh ini akan membuat saling support, saling menopang, mengingatkan. Gitu. Betul di situ. Gitu. Nah, dari orang tua sendiri sebenarnya punya harapan apa sih orang tua ke Mister sebenarnya? Pernah cerita nggak orang tua ke Mister? Apa ya harapan? Harapan mereka buat Mister? Yang pertama nikah. Nikah. Ya, orang tua saya ya kena kapan nikah, Ebit, umurmu udah sekian, udah gini, kapan nikah?
Itu sih yang pasti. Itu harapan yang pertama. Dan yang kedua ya harus jadi sukses. Dan yang berikut lagi mengingat kembali keluarga, nanti adik-adik masih ada di bawah, kita harus tanggung jawab karena orang tua semakin tua, ya tanggung jawab saya semakin besar, adik-adik saya. Betul. Jadi bagaimana saya mendidik mereka lagi nanti, itulah tanggung jawab saya gitu. Karena saya laki-laki pertama. Jadi target nikah kapan? Ditanya lagi. Oke, nggak usah dijawab karena itu kita akan bahas di next konten hubungan asmara. Mau tahu kan? Oke. Karena ini waktu kita udah dikit nih, guys. Saya pengen satu pertanyaan ini yang biasa saya tanyain ke beberapa orang, yaitu gini. Satu kata atau satu kalimat yang menggambarkan dirimu. Kalau aku misalnya, Hendra itu semangat. Semangat kenapa? Saya selalu semangat menghadapi apapun, walaupun keadaan sedih, saya tetap semangat. Kalau Mr. David sendiri apa? Kalau saya intinya tetap berusaha apapun itu. Dengan diri saya. Tetap berusaha. Apapun itu, kendala masalah kecil maupun organisasi, diri saya, masa depan saya tetap berusaha. Karena saya tahu itu pasti saya nggak jalan sendiri. Saya tetap libatkan Tuhan. Ada Tuhan ya? Ada Tuhan yang tetap. Itu yang poin penting, guys. Itu poin penting. Dan yang berikut tetap sama kata semangat tadi. Apapun itu saya juga tetap semangat. Tetap harus semangat kayak gitu, dengan hal capek, sakit atau lemah tetap semangat. Pantang menyerah. Never give up. Kok jadi yuk? Jadi yang itu dong. Tapi bener ya, satu kata itu benar-benar pantang menyerah. Semangat itu benar-benar akan membuat kita terus berkembang ya. Terus Mister, saya lupa pertanyaan ini ya. Ini banyak banget pertanyaannya guys. Enggak, ini benar-benar terakhir nih kayaknya. Iya. 2 pertanyaan terakhir sih. Oke, 2. Di kampung Inggris, sendiri, nggak punya keluarga, pernah nggak ngalamin namanya sedih atau keadaan terpuruk ketika di kampung Inggris? Oke, itu. Terus jawab dulu satu-satu. Enggak jawab, langsung aja. Oke, gue jawab dulu deh. Kalau sedih pasti. Sedihnya seperti apa, Mister? Sedihnya itu ketika memang benar-benar ya saya nggak punya uang dan handphone saya hilang dan saya nggak berani. Itu waktu awal-awal. Dan saya nggak berani minta duit di orang tua karena saya sudah tahu diri saya ini ya udah selesai kuliah gitu kan. Ngapain lagi minta duit. Nah benar-benar saya nggak punya uang, utang di sini 200.000, 300. Itu dulu sebelum kenal dia ya teman-teman. Dan di situ benar-benar sedih. Gimana saya harus kemana? Nah akhirnya saya benar-benar berusaha untuk akhirnya masih bisa bertahan seperti ini. Gitu. Makanya sekarang dia kalau lihat orang sedih gitu dibantu. Seperti itu. Jadi kayak dia pernah ngalamin namanya jatuh, terpuruk, nggak punya apa-apa, dibantu. Kayak puji Tuhan lah. Itu pengalaman itu bisa membuat Mister untuk jadi berkat. Menjadi berkat ke orang lain. Terus sekarang gini. Yang terakhir nih. Yang terakhir benar-benar terakhir. Oke. Guys, pesan buat teman-teman di anak-anak muda terutama ya, anak-anak muda yang dimanapun mereka berada, ada pesan di kampung Inggris atau dimanapun, pesan untuk mereka apa sih, Mister? Pesan buat teman-teman, adik-adik atau saudara-saudara semua yang lagi nonton ya. Yang pertama, karena kita mengenai kampung Inggris, saya berharap teman-teman atau semua yang nonton jangan pernah takut, jangan malu, karena bahasa Inggris itu penting banget untuk masa depan kalian, penting banget untuk cita-cita kalian, apapun itu di dunia kerja, pelajaran, beasiswa luar negeri itu penting banget. Dan yang berikut lagi, tetap percaya diri kalian kalau kalian itu bisa, jangan malu dan jangan takut kalau kalian mau melakukan sesuatu atau hal yang baru, khususnya bahasa Inggris. Dan yang berikut lagi, yang ketiga, tetap andalkan Tuhan. Harus utamakan andalkan Tuhan. Apapun itu pasti diluruskan dan istilahnya dilancarkan lah semuanya. Betul. Dan yang terakhir, never give up. Apapun itu tugas kamu, yaitu cita-cita kamu, tujuan kamu, target kamu, apapun itu untuk ke depan jangan pernah menyerah. Karena ketika kalian menyerah, nggak ada lagi orang lain yang melakukan untuk tujuan kalian, yaitu dengan diri kalian sendiri yang akan melakukan untuk hal yang paling utama. Thank you, Mister. Hari ini seperti itu sih sebenarnya. Karena saya mengalami juga sih. Hari ini luar biasa ya. Kita ngambil waktu. Betul. Bukan aku yang ngambil waktu, sebenarnya dia yang mengambil waktu, guys. Gua diculik dia. Ayo sini kamu. Tapi belajar banyak ya. Dari beberapa menit ini kita belajar banyak poin yang bisa kita ambil ya. Salah satunya pantang menyerah, tetap semangat, berpikir positif, apapun keadaan, mau andalin Tuhan itu yang paling penting utama. Dan yang pasti selama kita hidup kita harus jadi berkat. Jadi berkat kepada orang. Udah?
Itu aja tutup dong. Kamu itu tutup, bukan aku yang tutup. Oh iya, aku ya. Oke, terima kasih. I think apa? Kemana yang tutupnya? Aku nggak pernah tutup di sini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa ya di like, comment. channel. Betul kayak gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe, ya, share kemanapun. Ya. Semoga channel ini bisa jadi makin gede, makin memberkati banyak orang. Kalau positif pasti semua orang terberkati, bisa terberkati. Oke. Okay? Thank you very much. Yeah, see you next time. Bye bye guys. Goodbye.